Hai hai hai, selamat datang kembali di Realita Kita. Di sini, tempat kita membahas fenomena dunia dari sudut pandang hati dan logika. Pernahkah kamu berpikir bagaimana jadinya kalau sebuah negara berani menolak sistem bunga bank? Sesuatu yang hampir semua negara di dunia anggap penting, tapi justru dilarang dalam ajaran Islam, yaitu riba. Yang mengejutkan, negara ini bukan negara Islam, namun mereka berani menolak sistem bunga. Dan hasilnya, ekonominya tetap stabil, bahkan lebih maju dari banyak negara lain. Kebanyakan orang percaya ekonomi modern tidak akan bisa hidup tanpa bunga bank. Karena bunga dianggap sebagai harga uang. Kita meminjam, lalu membayar lebih sebagai balasan. Itu sudah jadi hal biasa dalam sistem dunia. Tapi, dalam pandangan Islam, riba atau bunga yang berlipat-lipat adalah bentuk ketidakadilan. Seseorang bisa mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, sementara orang lain menanggung beban utang yang makin berat. Dan ketika itu dilakukan secara masif, muncullah krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Tapi negara ini punya pandangan berbeda. Negara kecil di Eropa Utara bernama Islandia. Ketika krisis ekonomi global terjadi tahun 2008, banyak bank besar di dunia bangkrut, termasuk di Amerika dan Eropa. Namun, Islandia mengambil langkah berani. Mereka menolak untuk menyelamatkan bank dengan uang rakyat. Pemerintah justru membiarkan bank-bank riba runtuh dan membangun sistem keuangan baru yang lebih adil. Islandia menerapkan sistem keuangan berbasis kepercayaan, kerjasama, dan transparansi. Mereka mendorong cooperative banking, semacam bank komunitas yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Sistem ini tidak bergantung pada bunga tinggi, melainkan keuntungan dibagi sesuai hasil usaha. Kalau dipikir-pikir, konsep ini mirip dengan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam Islam. Sama-sama berbasis bagi hasil, bukan bunga. Kalau usaha untung, untungnya dibagi bersama. Kalau rugi, ditanggung bersama. Adil, tidak ada yang dirugikan. Dan yang luar biasa, setelah menolak sistem bunga dan membangun sistem ekonomi mereka sendiri, Islandia justru bangkit lebih cepat dari negara-negara lain di Eropa. Mereka tidak punya utang sebesar negara lain, rakyatnya sejahtera, dan tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah meningkat drastis. Ironis bukan? Negara yang tidak berlabel Islam malah menjalankan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonominya. Sementara di banyak negara Muslim, riba masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari kartu kredit, pinjaman, bahkan gaji pegawai negeri. Padahal, Islam sudah mengingatkan bahwa riba adalah sumber kehancuran ekonomi dan moral. Tapi justru negara non-Muslim yang membuktikan bahwa ekonomi tanpa riba bukan hanya mungkin, tapi bisa jauh lebih stabil dan manusiawi. Islam menolak riba bukan tanpa alasan. Larangan itu dibuat agar ekonomi berjalan adil, supaya orang kaya tidak menindas yang miskin, dan kekayaan tidak hanya berputar di tangan segelintir orang. Ketika sistem berbasis riba berjalan, uang menjadi alat kekuasaan. Yang kuat semakin kaya, yang lemah semakin terjerat. Dan pada akhirnya, ekonomi hanya jadi permainan angka, bukan keadilan. Di Islandia, Swedia, bahkan Norwegia, banyak lembaga keuangan mereka mulai menerapkan prinsip ethical banking. Artinya, mereka hanya membiayai proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan yang merusak lingkungan atau menindas orang kecil. Mereka mungkin tidak membaca Al-Quran, tidak pernah mendengar kata riba, tapi mereka menjalankan nilai Islam tanpa sadar, jujur, adil, bertanggung jawab, dan menolak keuntungan yang zolim. Kadang, dunia memperlihatkan cermin untuk kita, bahwa Islam tidak selalu hidup di tempat yang berlabel Islam. Nilai Islam bisa hidup di mana saja. Di hati orang yang menjunjung kejujuran, di tangan orang yang bekerja dengan adil, dan di negara yang menolak menindas rakyatnya dengan sistem yang curang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita yang lahir sebagai Muslim benar-benar sudah menjalankan nilai Islam dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan Islam hanya tinggal di nama, sementara nilainya dihidupkan oleh orang lain? Inilah bukti bahwa Islam bukan sekadar identitas. Islam adalah nilai, dan ketika nilai itu dijalankan, siapapun bisa merasakan keberkahannya, tanpa harus mengaku Muslim. Negara ini membuktikan, tanpa riba pun, ekonomi bisa tumbuh, karena keberkahan datang bukan dari bunga uang,
tapi dari kejujuran dan keadilan manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.